Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan materi mengenai Big Data Concept and Tools. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yohan Octaviano Manihuruk NIM 169 sebagai presenter, dan teman saya Francina Furak Junior NIM 171 sebagai presenter, Anastasia Sintasari NIM 177 sebagai penyusun makalah, Louis NIM 156 sebagai penyusun makalah, Lewi Hansen Situmorang NIM 172 sebagai pengumpul, dan Jersil NIM 180 sebagai anggota. Yang pertama di sini ada definisi Big Data. Secara tradisional, istilah Big Data telah digunakan untuk menggambarkan volume data yang sangat besar yang dianalisis oleh organisasi besar seperti Google atau proyek sains penelitian di NASA. Tapi untuk istilah relatif besar, ini tergantung pada ukuran organisasinya. Big Data telah menjadi istilah populer untuk menggambarkan eksponensial ketersediaan dan penggunaan informasi, baik yang struktur maupun yang tidak terstruktur. Yang selanjutnya ada dasar-dasar analisis Big Data. Dengan bertambahnya ukuran dan kompleksitas, kebutuhan akan sistem analitik yang lebih efisien juga meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan komputasi Big Data, sejumlah teknik dan platform komputasi yang baru dan inovatif telah dikembangkan. Teknik-teknik ini secara kolektif disebut komputasi kinerja tinggi, yang meliputi yang pertama ini ada analisis dalam memori, yaitu memecahkan masalah kompleks hampir seketika dengan wawasan yang sangat akurat dengan menggunakan komputasi analitik, dan Big Data diproses dalam memori dan didistribusikan ke seluruh kumpulan node khusus. Yang kedua, ada analisis dalam basis data. Mempercepat waktu untuk mendapatkan wawasan dan memungkinkan tanda kelola data yang lebih baik dengan melakukan integrasi data dan fungsi analitik di dalam basis data, sehingga tidak perlu memindahkan atau mengkonversi data berulang kali. Yang ketiga di sini ada komputasi grid, yaitu mendorong efisiensi, biaya lebih rendah, dan kinerja yang lebih baik dengan memproses pekerjaan dalam kumpulan sumber daya (TI) bersama yang dikelola secara terpusat. Lalu ada peralatan, yaitu menyatukan perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu unit fisik yang tidak hanya cepat tetapi juga dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada teknologi Big Data. Yang pertama ada MapReduce, adalah teknik yang dipopulerkan oleh Google yang mendistribusikan pemrosesan file multistruktur yang sangat besar di seluruh kelompok besar mesin. Kinerja tinggi dicapai dengan memecah pemrosesan menjadi beberapa unit kerja kecil yang dapat dijalankan secara paralel di ratusan, berpotensi ribuan, node dalam kluster. Yang kedua ada Hadoop, adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk memproses, menyimpan, dan menganalisis data yang terdistribusi dan tidak struktur dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada NoSQL. Database ditunjukkan untuk sebagian besar untuk menyajikan data diskrit yang disimpan di antara volume besar dan multistruktur untuk pengguna akhir dan aplikasi big data otomatis. Yang selanjutnya ada Big Data dan Data Warehousing. Dalam dekade terakhir ini, terlihat peningkatan yang signifikan di bidang sistem pendukung keputusan berbasis komputer, yang sebagian besar dapat dikreditkan ke dalam data warehousing, dan kemajuan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisis data. Beberapa kemajuan data warehousing ini termasuk pemrosesan paralel besar-besaran, jaringan area penyimpanan, penyimpanan solid state, pemrosesan dalam basis data, pemrosesan dalam memori, dan pemrosesan kolom yang hanya untuk beberapa nama. Kemajuan ini membantu menjaga, mengecilkan ukuran data yang terkendali, sekaligus melayani kebutuhan analitik pembuat keputusan secara efektif. Yang selanjutnya ada Big Data Vendors dan Platform. Sebagai area teknologi yang relatif baru, landscape vendor Big Data berkembang sangat pesat. Sejumlah vendor telah mengembangkan distribusi Hadoop mereka sendiri, sebagian besar berdasarkan distribusi sumber terbuka. Sejumlah vendor intelijen bisnis tradisional, terutama MicroStrategy, bekerja untuk menggabungkan kemampuan analitik dan pelaporan big data ke dalam produk mereka.
ruang aplikasi Big Data juga berkembang. Banyak perusahaan menawarkan aplikasi yang dibuat untuk memanfaatkan kluster Hadoop dan kerangka kerja MapReduce. Alat sumber terbuka memiliki banyak fungsi yang diimplementasikan untuk memanfaatkan parallelization melalui cluster. Yang selanjutnya ada Big Data dan analisis aliran. Analisis aliran atau sering disebut juga analisis data in motion dan analisis data real time adalah istilah yang biasa digunakan untuk proses analitik dalam mengekstraksi informasi yang dapat ditindaklanjuti dari data yang terus mengalir atau streaming. Aliran didefinisikan sebagai urutan elemen data yang berkelanjutan. Elemen data dalam aliran sering disebut tuple. Dalam pengertian database rasional, tuple mirip dengan baris data, record, object, instance. Namun, dalam konteks data semi-struktur atau tidak struktur, tuple adalah abstraksi yang mempresentasikan paket data yang dapat dikarakterisasi sebagai sekumpulan atribut untuk objek tertentu. Yang selanjutnya ada penerapan stream analitik. Yang pertama ada e-commerce. Ketika kita mengunjungi situs web e-commerce, bahkan yang bukan anggota, setelah beberapa klik di sana-sini, kita mulai mendapatkan penawaran produk dan harga yang sangat menarik. Di mana di balik layar, analitik canggih mengolah data waktu nyata yang berasal dari klik untuk memahami apa yang menarik dan memanfaatkan informasi yang ada semaksimal mungkin untuk mengecilkan nilai yang diperoleh dari kunjungan. Yang kedua ada telekomunikasi. Dengan menggunakan teknik analisis jaringan sosial, perusahaan telekomunikasi mengidentifikasi pemimpin dan memberi pengaruh serta peserta jaringan mereka untuk mengelola basis pelanggan mereka dengan lebih baik. Selain analisis churn, informasi juga dapat digunakan untuk merekrut anggota baru dan memaksimalkan nilai anggota yang ada. Saya Fransina Furak Junior, NIM 182114171. Saya dari kelompok 7. Di sini akan membahas tentang kasus yang bersumber dari republika.co.id mengenai dampak negatif big data yang dianggap ringan. Jadi di Country Manager NetApps untuk Indonesia dan Filipina, Stephen Lau, dia mengungkapkan bahwa perusahaan Indonesia banyak yang belum menyadari dampak negatif dari big data pada pengelolaan data mereka, di mana data bisa saja tidak tersimpan atau tidak terbackup dengan baik. Mengingat big data kini menjadi tren dunia yang terlihat dari perubahan besarnya yang terjadi, di mana dari era manual ke era digital yang secara serentak. Menurut beliau, beberapa tahun lagi Indonesia akan mengikuti tren ini. Jadi beliau memprediksi bahwa sekitar 3-4 tahun lagi perusahaan-perusahaan di Indonesia akan kebingungan karena terlalu banyak data yang tersimpan pada komputernya. Berdasarkan sumber tersebut atau kasus tersebut, kita tahu bahwa big data itu merupakan salah satu kemajuan teknologi yang bahkan menjadi tren perubahan dunia dari era manual ke era serba digital. Jadi, namun di balik manfaat itu, big data juga memiliki sisi negatifnya. Salah satunya adalah ketika ada data-data yang begitu banyak ternyata tidak memiliki space atau backup data yang baik. Contohnya pada kasus rumah sakit, yang mana rumah sakit itu banyak menginput data pasiennya. Jika rumah sakit tidak memiliki rekam data pasien, maka taruhannya nyawa. Apalagi dokter itu ketika mendiagnosis suatu penyakit harus memperhatikan riwayat penyakit sebelumnya dari pasien tersebut, sehingga ini menunjukkan bahwa organisasi atau perusahaan di Indonesia perlu membuat pengelolaan data komputer yang baik.